kesimpulan saya, pariwisata itu the best job in the world. Pariwisata itu pekerjaan yang paling enak di dunia. Kadang dia mantan Kasat Pol PP jadi Kepala Dinas Pariwisata. Mantan Kepala Dinas Perhubungan jadi pariwisata. Nah, kita menyadari itu, artinya maka muncullah istilah pentahelik. Hebat pun gubernurnya orang-orang kabupatennya nggak mau, ya susah. Nah, ini yang menjadi masalah di Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Minang Satu dimanapun berada, alhamdulillah bersua kembali bersama saya Arifo Septian dalam rubrik Inspirasi Minang Satu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita datangkan sosok inspiratif lainnya. Beliau banyak berkecimpung dalam dunia pariwisata. Beliau adalah Bapak Zuhrizul Ceniago. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menerima kedatangan Minang Satu di rumah Bapak. Sekarang kegiatan terkini apa ini Pak untuk Bapak ini? Tetap untuk pariwisata. Jadi kurang lebih sebulan yang lalu itu saya ke Mentawai diminta Pak Bupati ya untuk mempersiapkan 3 desa budaya, desa wisata di situ. Ada 1 desa wisata, 1 desa budaya, dan 1 kampung adat di Mentawai. Tepatnya di Matotonang sama Mandoba sama Monte. Wah, itu luar biasa. Jadi kita menginginkan Mentawai itu ke depan tidak lagi orang surfing. Tapi wisatawan-wisatawan Nusantara yang ingin melihat etnik, yang suka dengan wisata rasa. Nah, wisata itu udah bergeser sekarang. Ya. Dari wisata melihat pemandangan menjadi wisata rasa. Orang ingin melihat something different, sesuatu yang berbeda. Nah, Mentawai punya itu. Wisata rasa, Pak? Maksudnya wisata rasa secara spesifik seperti apa, Pak? Rasa itu sesuatu yang, jadi gini, pariwisata itu orang pergi berwisata itu 3 alasan. Yang pertama, dia ingin melihat apa yang belum pernah dia lihat. Mentawai punya itu. Apa yang tidak ada di daerah lain di dunia, dia punya. Hanya di Mentawai? Hanya ada di Mentawai. Jadi ada feel orang itu mendorong dia untuk datang. Yang kedua, orang ingin menikmati apa yang belum pernah dia cicipi, dia makan. Taste, ya, Mentawai punya itu. Banyak makanan-makanan di situ yang memang tidak banyak di daerah lain. Hanya ada di Mentawai. Hanya ada di Mentawai. Coba nanti makan sagu pakai cabai enak. Nah, itu pariwisata. Jadi something different. Terus orang ingin mendengar apa yang belum pernah ada cerita. Nah, di Mentawai itu banyak cerita-cerita yang selama ini orang belum pernah mendengar. Bagaimana ada ratusan ritual di situ. Mau bikin bidua ya, bikin bidua ada ritual. Mau anak baru lahir ada ritual. Anak mau besar ada ritual. Menebang pohon ada ritual. Semua ada ritual. Berarti ada kombinasi culture dengan history di sana ya, Pak? Ya. Itu yang pariwisata sesungguhnya. Jadi orang ingin mendengar cerita. Sebetulnya bukan Mentawai saja, Sumatera Barat mempunyai itu banyak sekali cerita-cerita rakyat yang orang mau dengar. Baik sejarah, baik budaya, baik hal-hal yang mengenai filosofi orang Minang ini orang mau dengar. Kemarin wisatawan dari Malaysia bilang ini, Pak Zul, saya dengar itu Mangango dulu baru Mangece, apa maksudnya? Itu pariwisata rasa. Ya, idiom ya. Apa itu? Iya. Ya, saya bilang kita mesti berpikir dulu. Lihat dulu apa yang mau kita ucapkan, orang tersinggung apa tidak. Nah, itu maksudnya yang Mangango dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan pariwisata rasa.
Menarik, Pak. Kita sudah berbicara ini, kita baru opening tapi sudah langsung straight ini soal pariwisata. Tentu Dunsana Minang Satu penasaran ini. Secara personally Bapak ini, latar belakang gitu. Kenapa seorang Bapak Zurizo atau biasa dipanggil Maete ya? Bisa terjun ke pariwisata ya, background Bapak gitu. Tadinya memang jurusan akuntansi, kuliah di UNAN. Nah, ya ujung-ujungnya kenapa pariwisata? Karena memang teman-teman berbicara membahas banyak tentang pariwisata itu dari setiap macam pekerjaan, ternyata memang kesimpulan saya pariwisata itu the best job in the world. Pariwisata itu pekerjaan yang paling enak di dunia. Gimana orang kita jalan-jalan libur-libur dapat duit? Mana hidup yang seenak itu? Ya membuat orang bahagia, membuat orang tersenyum, membuat orang happy. Nah, itu pahala. Membuat orang tahu apa yang dia belum tahu, itu nikmat. Nah, memang dari kehidupan awal sempat dulu jadi guide di Kampung Cino ya, Bukit Tinggi sebentar sambil kuliah. Bawa orang ya jam gadang, trekking ke Maninjau. Dulu Maninjau tahun 90-an itu ramai sekali turis asing, sekarang berkurang. Nah, bikin travel agent dan mulailah merintis usaha di bidang pariwisata. Nah, di pariwisata itu ada dua. Pasca gempa itu kami kelelahan karena tidak ada wisatawan yang masuk. Kita lebih banyak malah membawa refreshing orang keluar karena orang ke Sumbar berkurang. Nah, tapi setelah kita lihat negeri orang keliling-keliling, ternyata Sumbar itu luar biasa. Iya, apa yang ada di Sumbar itu belum tentu di daerah lain dimiliki. Itu membuat, cuman permasalahannya kita belum memang SDM, kembali ke SDM. Itu yang membuat saya dengan teman-teman penggiat pariwisata, ya udah bareng-bareng. Kita jangan hanya mengambil uang dari pariwisata, tapi kita juga sedekahkan waktu, sedekahkan apa yang kita terima dari pariwisata itu untuk mempersiapkan daerah-daerah pariwisata. Tapi itulah Pak, awal. Mohon maaf Pak, sekarang kan ini kita lagi diuji nih dengan adanya pandemi dan semua aspek kehidupan terganggu dan pariwisata pasti sangat terganggu itu. Bagaimana Bapak melihat itu? Ya, ini bagi kami orang berwisata ini hikmah. Jadi biar alam ini istirahat dulu sebentar. Refresh ya? Ya, jangan dikuras semua gitu kan. Sebab pariwisata itu tidak mengeksplor. Pariwisata itu malah mempertahankan, ya. Kalau orang Malaysia bilang itu pariwisata itu mempertahankan alam semula jadi. Itu yang berwisata. Jadi bukan ada objek wisata, bikin gerbang, bikin betonisasi di situ, kasih merek-merek, bukan begitu. Itu yang rasa tadi, semakin dia nurture, semakin dia alami, dia bernilai tinggi. Itu yang pariwisata sesungguhnya. Nah, pemahaman ini yang mungkin beberapa di pemerintah atau di beberapa teman-teman yang kadang kurang memahami bahwa pariwisata itu kita harus mengeksplor. Nah, pandemi ini membuat kita berpikir ulang, mempersiapkan pariwisata itu lebih nurture, ya lebih betul-betul kita mempersiapkan diri apapun destinasi yang ada, karena dengan pandemi itu memaksa orang untuk bersih. Seperti recovery ya Pak ya? Iya, mana ada di restoran itu cuci tangan, di objek wisata itu masalah kebersihan itu menjadi satu. Bahkan kedepannya itu harus menjadi regulasi bahwa destinasi wisata apapun, usaha-usaha wisata kalau tidak mempunyai standarisasi, higienis, sanitasi, apapun yang berhubungan dengan kebersihan itu tidak boleh
diberikan Dia rekomendasi. Take it positively ya Pak ya. Ya, itu yang pariwisata sesungguhnya. Ya, artinya Bapak sudah berkecimpung sekian lama di pariwisata Sumatera Barat. Tentu Bapak sudah bisa melihat core ya. GIS, what is the main problem? Apa sih masalah pokok di pariwisata Sumatera Barat? Kita punya alam yang bagus, kita punya budaya yang luar biasa, tetapi kita masih belum belum bisa bersaing jauh soal wisata dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Barat, atau Jawa Tengah gitu. Kenapa Pak melihat Pak? Ya, ini seperti ayam sama telur, entah mana yang ini. Ya, saya ibaratkan human resource, artinya SDM. Kita salahkan SDM, juga tidak bisa. Kadang beberapa destinasi itu dia tidak sekolah, ya dia cuman Pak, saya tidak cari kaya, saya cuman mau untuk anak saya sekolah. Kita salahkan pemerintah, kadang di pemerintah pun SDM-nya tidak ada yang profesional di bidang pariwisata. Kadang dia mantan Kasatpol PP jadi kepala dinas pariwisata, mantan kepala dinas perhubungan jadi pariwisata. Nah, kita menyadari itu, artinya maka muncullah istilah pentahelik. Nah, pentahelik itu gabungan dari pelaku wisata, dari pemerintah, dari media, teman-teman seperti ini tergabung di dalamnya. Nah, kita sama-sama keroyokan. Nah, tidak ada lagi menyalahkan pemerintah, tidak ada lagi kita menyalahkan masyarakat. Kita memahami seperti masyarakat, Pak Zul. Itu patang pelatihan awak nyuruh aja tersenyum di Pak Dinas katanya. Apa walita bawa ke tersenyum. Bawa ke tersenyum, suruh aja tersenyum. Nangkari makan bini awak ndak do. Suruh aja tersenyum. Nah, artinya apa? Memang harus ada inkubator. Kita ada pendampingan masyarakat itu. Kalau usaha dia sudah jelas, ekonomi bagus, awak tersenyum surang senyum Pak Zul katanya. Tersenyum surang. Jadi antara telur dengan ayam tadi. Ya tersenyum dulu baru dapat uang, atau dapat uang dulu baru tersenyum. Nah ternyata orang Padang itu dah bebiti dulu barunya tersenyum. Ini masalah kita. Sama-sama pemerintah, pentahelik, media, akademisi juga. Sekarang keroyokan bagus, Sumbar sekarang sudah mulai menyadari itu. Dari penjelasan Bapak tadi saya menangkap bahwasanya kita penting yang namanya guidance berarti. Karena masyarakat yang terjun langsung di lapangan kan, masyarakat sebagai pelaku kan, dan ada miss gitu masalah guidance ini, dan itu berhubungan dengan human resources tadi. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan ini dari yang pentahelik tadi Pak? Jadi ada guidance yang connect gitu, nyambung, sehingganya human resources kita yang dengan segitu adanya bisa optimal nanti Pak. Beberapa daerah dan beberapa negara itu memang mereka membuat suatu badan. Di Malaysia itu dikenal dengan Malaysia Tourism Promotion Board, namanya ya. Kalau di Lombok itu mereka ada badan promosi, dan itulah digabungkan antara praktisi, antara akademisi dan pemerintah. Nah, di Sumbar mungkin itu yang belum. Memang banyak organisasi-organisasi di bidang pariwisata, tapi masih ada parsial, masih ada ego masing-masing. Ya, ini mengatakan organisasi dia yang ini, jadi saling klaim ya. Saling klaim lah gitu. Jadi kalau kita penggiat, kami di Mandeh itu sama teman-teman, Bapak Andri Nocaniago, nggak ada. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan dengan kadisnya, dengan ininya kita saling kerjasama, jadilah Mandeh itu. Nah, memang beberapa dari awak di Sumbar itu butuh memang orang-orang yang mau every day, every time dia kasih spirit. Yuk kita ini sama-sama. Nggak ada lagi yang mengatakan dia yang paling hebat. Nggak ada lagi yang mengatakan bahwa pariwisata itu kalau bukan dia yang ini. Nggak ada lagi, sama-sama kita keroyokan. Itu yang akan bisa, termasuk bupati, gubernur, sampai ke pusat.
Nggak boleh lagi kepala daerah, wali kota, bupati itu mengatakan dia mau jalan sendiri, mau urus sendiri, nggak bisa seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada geopark yang terintegrasi antara satu daerah dengan daerah lain. Mesti sama-sama. Jadi kalau sudah bersama-sama, nah barulah siapa melakukan apa. Akademisi dia bikin kajian, teman-teman praktisi dia bikin pasar itu menginginkan apa, itu yang diharapkan oleh wisatawan. Memulainya dari mana? Nah, mulailah dengan segmen. Kita mau sasar segmen pasarnya siapa? Jelas-jelas dulu. Apakah segmen pasarnya kita itu oke, orang Malaysia kenapa dia pergi ke Papua? Orang Malaysia kenapa dia pergi ke Bali? Padahal kalau dipikir-pikir cost dia Lebih tinggi besar ke ke sana. situ. Apa yang ada di Bali sepertinya ada di sumber budaya kita, ada pantai ada. Apa yang mereka kejar ke situ? Nah, segmen mungkin saya nggak muluk-muluk ya, mungkin Cina daratan, Malaysia, Singapura. Singapura bukan warga Singapurnya. Tapi ada jutaan, ada banyak turis dari seluruh negara itu ngumpul di Singapura. Nah, tinggal dia nyebrang ke sini, bukan warga Singapurnya. Iya, berarti kita take advantage dari sana. Itu dia, Singapura kita jadikan hub, Kuala Lumpur jadikan hub. Oh, Kuala Lumpur banyak Timur Tengah, jadikan dia hub. Nah, tinggal travel tour operator di sana kita bawa ke sini. Ini wisatawan kamu nanti bosan dia 10 hari di Kuala Lumpur. Yuk bikin 4 hari ke sini cuma 1 jam. Iya. Just 1 hour cukup. Cina daratan. Nah, kalau kita betul-betul sudah siap, segmen kita jelas. Oke. Segmen kita Asia Tenggara, Cina daratan, Jakarta, untuk Nusantaranya Riau. Ada lagi pintu masuknya dari Bengkulu, dari pesisir selatan Bengkulu ya. Ya. Gerbang wisata kita, gerbang wisata Damas Raya itu dari Jambi. 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 Perbatasan dengan Jambi. Gerbang kedua, gerbang 3 Riau. Ya, Dari 50 kota ya. 9 ya. Gerbang keempatnya itu dari utara. Medan ya, Pasaman. utara. Oke. Itu gerbang kita. Tambah gerbang satu dari udara ya, dari flight segmen itu yang akan datang. Nah, orang-orang ini rata-rata Melayu. Nah, rata-rata Melayu ya. Asia Tenggara itu rata-rata Melayu. Mungkin tambah 1 Cina daratan. Apa yang harus disiapkan? Barulah didata roadmap. Roadmap pariwisata kita itu di Sumbar belum ada. Kalau di Bali itu jelas. Hari pertama itu kita Kintamani. Kintamani masuk Istana Tampak Siring. One day. Second day itu pergi ke Bedugul. Bedugul gabungannya ke bisa ke pantai Tanah Lot ya, Tanah Lot. Masuk di situ GWK. Itu hari ketiga. Hari keempat di seputaran pantai di situ yang ada di Bali itu. Hari kelima mau tambah lagi, masuk di situ ke Ubud ya, ada Ubud, Sangeh di situ. Itu roadmap. Nah, kita nggak jelas. Roadmap kita baru Padang, Bukit Tinggi, Tanah Datar. Padang, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Singgah, Harau ya. Itu roadmap. Nah, sekarang Sumbar ke depan harus bikin klaster lagi. Hari pertama klaster maritim, wisata, pantai, ada Mande, pesisir-pesisir di sini. Hari kedua mungkin Bukit Tinggi, hari ketiga bisa Solo, Solo Selatan, Sawalunto, Sijunjung. Saya pernah hitung bisa 10 hari orang traveling, plus kalau masuk Mentawai bisa 15 hari ya untuk roadmap wisata. Ini kita belum duduk di Sumbar. Berarti dari idea Bapak tadi kita mulai dengan segmen gitu. Segmen dulu. Iya. Tetapi untuk membentuk segmen kita harus butuh kesepahaman kan. Ya. Nah, bagaimana cara membentuk kesepahaman itu Pak? Itu kan juga berhubungan dengan government di sini ya dan pelaku wisata di lapangan gitu. Ya, ujung-ujungnya CEO komitmen. Nah,
tidak bicara semua bahwa kita akan membangun terintegrasi. Karena roadmap itu juga tergantung dari jalur ya. Roadmap itu peta jalan mengintegrasikan destinasi yang ada di Sumbar. Orang habis ke Manding nggak mungkin lagi orang balik lagi ke Padang. Itu orang bosan. Iya. Ya, waktunya habis. Nah, sekarang sudah ada jalan dari Painan itu naik ke atas Alan Panjang. Oke, habis dia di pantai, orang mau daerah sejuk. Di Solo itu ada kebun tehnya, ada danaunya, ada gunungnya. Nah, itu terintegrasi. Nah, setelah itu boleh kembali ke Padang atau mereka ke Solo, boleh ke Sejunjung, boleh ke Solo Selatan. Di Ramasraya juga ada Roco, Candi gitu ya, Candi Roco. Terus mereka ke boleh Sijunjung, ada Kampung Adat, ada Siloke. Nah, itu yang disampaikan roadmap tadi. Oh, sampai di Lawang, ini bus 40 seat tidak bisa, kilo 44 karena kilo 44. Ya udah, pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Kita harus bikin jalan yang bus wisata panjang itu bisa dari Lawang itu atau dari Embun Pagi itu atau dari Malala turun ke Sungai Batang. Jadi orang nggak balik lagi ke Bukit Tinggi terus macet, orang lewat keluarnya Pariaman pun dapat, jadinya Lubuk Basung dapat pariwisata. Jadi udah lastnya di Padang, last day di Padang, overnight 1 malam, besoknya berangkat. Itu yang dilakukan Turki. Berarti ada korelasi yang kuat antara CEO komitmen dengan penyempurnaan infrastruktur berarti, Pak? Ya, jadi pertama segmen. Yang kedua itu tadi roadmapnya jelas dulu, ya. Baru kita lihat mainkan daya tarik. Ini nanti kita mau wisatawan Cina Daratan. Orang Cina Daratan itu suka seafood, dia suka ke pantai, atau orang Melayu itu dia suka ini. Kita siapkan destinasinya sesuai dengan segmen. Orang-orang Riau yang banyak-banyak punya uang itu dia suka makan di tempat-tempat yang hijau karena di sana gersang. Kita siapkan daerah-daerahnya. Oh, dia mau mandi air panas untuk wisata kesehatan di Solo, sudah ada sekarang pemandian air panas. Kita siapkan, tapi yang nyaman. Oh, orang habis mandi air panas itu dia tidak mau susah, orang bawa mobil capek karena habis mandi itu. Ya udah, siapkan rumah masyarakat untuk homestay-nya, siapkan penginapannya di situ. Seperti saya membayangkan seperti Sariater. Jadi ada pemandian air panas seperti Sariater, ada Gunung Tangkuban Perahu, di sana ada Gunung Talang, ya, ada kebun tehnya, ada agrowisatanya, terintegrasi jadi satu tempat. Ada view 4 danau. Nah, itu yang saya bilang Solo itu mudah-mudahan nanti akan harus ada satu destinasi berkelas dunia di situ. Karena tidak ada di dunia satu kabupaten itu ada 5 danau dan ada satu spot itu yang bisa melihat 4 danau. Itu nggak ada. Nah, Sumbar belum mempunyai. Sumbar belum punya, dan Bapak melihat Sumbar punya potensi. Punya. Salah satunya di Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. Nah, kita hubungkan dengan CEO komitmen tadi, Pak. Kan kita ini habis apa ini? Kita pasca pilkada ya, artinya nanti bakal ada nakoda baru ini. Nakoda baru, dan Bapak sebagai pelaku pariwisata menawarkan loh ini loh, ada yang destinasi internasional gitu, dan kita punya di Kabupaten Solo. Nah, bagaimana itu Pak nanti buat ini challenge nih buat next leader kita ini, Pak? Tergantung kabupaten lagi. Kalau untuk provinsinya, beberapa kali debat saya dengar beliau menyampaikan akan membangun satu destinasi berkelas dunia di Gunung Talang. Sudah disampaikan dalam debat-debat. Nah, artinya tinggal koneksitas di kabupaten lagi. Nah, hebat pun gubernurnya, orang-orang kabupaten yang nggak mau ya susah. Nah, ini yang menjadi masalah di Sumatera Barat ini. Ego, tapi mudah-mudahan ke depan dengan memikirkan orang banyak. Gini, Bromo itu Jawa Timur tuh hanya punya Bromo, Sip. ya. Tapi dengan ada Bromo itu Surabaya dapat Multiple effect ya. multiple effect. Malang dapat. Malang itu klaster itu. Dia bukan main tourism, dia bukan tempat destinasi yang ini. Itu klaster dari orang ke Bromo. Imbas ya. Imbas. Nah, ini ada Gunung Talang ini karena dia dikatakan berkelas dunia karena nggak ada di dunia satu tempat yang bisa melihat view, ada kebun teh,
Ada 4 danau itu nggak ada di dunia. Untuk Ambon. Iya. Hanya di Kabupaten Solo. Nah ini kalau ini menjadi satu tanggungan perahu itu ya Lembang dapat, ya Bandung orang belanjanya dapat. Jadi walaupun dia di Kabupaten Solo, nanti pasti belanjanya ada ke Bukit Tinggi dapat juga. Iya. Padang dapat juga udah pasti. Karena orang hari pertama sama hari terakhir orang nginep di Padang. Solo Selatan dapat, Si Junjung dapat. Kemudian jarak kita tidak terlalu berjauhan ya Pak? Tidak jauh. Nah itu hebatnya Bromo itu. Satu Bromo saja, tapi Surabaya banyak kunjungan, banyak hotel-hotel penuh di Surabaya. Bukan Bromonya, itu yang pariwisata. Orang yang punya ternak di 50 kota juga dapat. Karena pasokan ayam ke hotel. Semuanya dapat wisata ini. Pasokan buat penginapan ya? Orang kebun kopi, tani kopi pun dapat. Karena pasokan ke restoran, ke rumah makan. Nah itu yang kita hitung. Ada 79 usaha masyarakat yang berhubungan langsung dengan pariwisata. Maksudnya jeruk. Kalau nggak ada orang nginap di hotel, mana dia untuk sarapan paginya harus ada buah-buahan. Berarti bisa kita bilang pariwisata ini ruh utama ya Pak? Ya. Yang mempengaruhi termasuk UMKM, transportasi. Gimana bicara UMKM? Pasarnya siapa? Yang beli siapa? Iya betul. Hah? Oh dia bilang UMKM bikin kerajinan, bikin mau jual kemana? Jual, yang beli siapa? Iya. Ada. Ya pengunjung wisata. Ya pengunjung. Mereka yang sebagai bayar dari produk-produk UMKM itu disuruh orang bikin ini sudah dibikin, yang beli siapa? Ada kerajinan tangan, ada tas dia bikin macam-macam, yang beli siapa? Ya wisatawan. Nah sekarang bagaimana Sumbar ini? Dia memiliki satu destinasi berkelas dunia. Dan orang melihat satu-satunya tempat di dunia ini yang kita bisa melihat 4 danau itu hanya di Gunung Tala, Sumatera Barat. Barulah nanti Mande dapat. Ya. Karena jalan dari habis orang ke sana, orang ke Mande. Sebab biasanya wisatawan itu di hari terakhir itu mereka mau duduk-duduk di pantai. Oke Pak, mudah-mudahan dalam momen kali ini the next leader di Solo nonton kita ya. Kalau dari pembicaraan Bapak tadi tangkap kalau next leader untuk di provinsi kayaknya sih sepaham dengan Bapak dan sangat support. Ya. Nah, tinggal yang di kabupaten. Nah, mudah-mudahan. Dalam momen ini Bapak ingin sampaikan apa nih for the next bupati nih? Kabupaten Solo nih, lihat potensi kita punya buat destinasi internasional itu di Gunung Talang itu. Ya, nanti kalau udah tahu siapa yang ini kita ketemu langsung aja lah. Ya. Face to face ya. Tapi yang jelas sekarang apa-apa yang harus disiapkan itu menyampaikan bahwa ini loh Bapak punya potensi. Artinya ya orang di puncak itu cuma punya kebun teh. Ini udah ada kebun teh, ada danau lagi. Lagi udaranya sejuk lagi. Orang mau beli itu udara sejuk. Nah, yang ketiga itu yang keempat itu barulah bicara accessibility. Ya, accessibility itu tidak harus ada dibikin jalan, tidak. Masyarakat bisa bawa pakai mobil-mobil kecil. Nah, yang kelimanya itu barulah kita hal yang mendasar itu kesiapan dari masyarakat. Jadi hebat pun dia kalau masyarakat kita tidak siap, itu tidak mungkin. Nah bagaimana cara masyarakat siap? Nah itulah mungkin adanya pendampingan terhadap masyarakat. Masyarakat Minang ini sangat enak untuk mendampinginya ya. Orang mengatakan, orang awak itu payah banget. Saya katakan tidak. Tidak ya Pak ya? Karena mereka tidak tahu saja. Sama seperti Pantai Padang ya. Bu, dulu waktu ibu remang-remang dapat uang berapa? Paling ya ada mahasiswa duduk berdua Pak Zul, aqua, duo ya tebotol, bayar 5.000. Nah sekarang setelah pariwisata kita benahi gimana Bu? Wah gini orang keluarga datang Pak Zul. Alhamdulillah. Ya, karena tempatnya sudah terang, ya orang berkeluarga mau duduk. Berarti ada perubahan mindset juga ya Pak ya? Pendapatan dia meningkat. Nah orang Sumatera Barat itu tinggal diberikan keyakinan bahwa apa yang akan kita lakukan itu berdampak terhadap ekonominya. Gini, pariwisata yang hebat itu bukan orang banyak datang. Tapi pariwisata yang hebat itu
ketika pariwisata itu berdampak terhadap ekonomi masyarakatnya. Itu baru pariwisata yang hebat. Kenapa terjadi pemalakan dan macam-macam? Karena warga lokalnya itu tidak mendapatkan manfaat dari pariwisata. Nah, bagaimana caranya? Mereka diedukasi. Itu yang saya lakukan selama ini. Mereka tidak kita marahin, kita edukasi. Kemarin di Pazul, orang ke Mentawai ini, dia senang pakai baju merek Mentawai. Ya, itu dari Port Darwis. Bapak, saya bilang, Bapak besok habis pilkada ini datang ke Padang. Nanti saya ajarkan bikin baju sablon merek ini, merek Jarik, namanya Jarik itu logonya orang Mentawai. Merek I Will Love, macam-macam lah. Nanti saya ajarin di sini. Pak, ini pisang kita begini Pak, pisang kita 12.000 satu tandan dari Seberut ini. Nah, besok kita belajar pisang itu kita bikin pisang kipas. Pisang Bapak itu tahu nggak, dibawa ke Pekanbaru. Di Pekanbaru dibikin pisang kipas. Nah, nanti dijual lagi ke Bapak di sini. Harganya 5.000. Bapak jual satu tandan ini 12.000. Wow. Nah, itu yang salah siapa aja? Bukan mereka salah. Kita tidak pernah edukasi mereka. Ya, kita yang tahu ini yang salah. Kita tahu tapi kita tidak pernah edukasi mereka. Nah, itu yang dibutuhkan masyarakat itu, yaitu carikan saya jalan, dia bilang. Bapak marah-marah aja tapi kita dia tidak pernah kita carikan jalan untuk berusaha. Oke, Pak. Nah, kami bagilah menjadi 8 komunitas masyarakat. Yang pertama, hei siapa yang punya rumahnya mau jadi homestay, kita bikin homestay. Siapa yang hobi menjadi pemandu selam, kemarin kita adakan pelatihan pemandu selam. Ya. Siapa yang mau di bidang kerajinan, dia suka bikin sablon, bikin komunitas kerajinan. Dapat lagi usaha wisata di bidang kerajinan. Di sana mana yang punya ini hobi kuliner, ya? Kuliner kalau di Mentawai itu saya bagi 2, kuliner Muslim sama kuliner non Muslim. Ya, kalau di Sumatera Barat satu saja. Mungkin di daerah-daerah yang kita bina seperti Sumpu, Kampung Adat di Sijunjung yang kita bikin itu satu saja kuliner. Kita munculkan lagi kuliner daerah di situ. Nah, ada lagi komunitas siapa yang hobi di bidang seni tradisi, ya udah bikin sanggar. Daftarkan ke Dinas Pariwisata supaya nanti ada support, anggaran dari Dinas Pendidikan dari ini, dia latih sanggar. Latih sanggar sekali tampil bayar dia. Jangan disuruh-suruh tampil aja nggak pernah bayar. Datang pejabat suruh tampil nggak dibayar. Bayar. Datang wisatawan, saya bayar 3 juta di Lawang itu, tempat saya. Sekali anak-anak kampung, ya pertamanya sejuta, 2 juta, sekarang sudah sampai 3 juta kita bayar mereka tampil seni tradisi. Bayar, jadi mereka latihan. Nah, itu yang dinamakan usaha wisata berbasis masyarakat lokal. Itu yang community based tourism itu. Jadi jangan diucap-ucapkan saja, tapi realisasinya nggak ada. Banyak yang bicara community based tourism, tapi realisasinya nggak ada. Ada lagi, saya Pak, saya suka ngadakan event-event. Yaudah, bikin rancangan event wisata. Mau sepeda gunung, mau apapun, itu menghasilkan uang. Ya, nanti baju peserta dari event sepeda itu nanti, ini bidang kerajinan, bikin sablonnya. Oh, siapa yang mau beli nanti tidak harus dijual di sini hasil kerajinan. Bisa dijual di Tua Pejat, bisa dijual di Padang, di mana-mana bisa dijual. Bisa dijual di bandara. Ya. Nah, itu orang-orang kita yang saya merasakan, saya orang yang tidak pernah menyalahkan masyarakat. Ya. Berarti PR nomor 1 adalah di edukasi ya, Pak. Kita wajib mengedukasi masyarakat ini terkait dengan community based tourism. Termasuk teman-teman yang punya travel, yang mendapatkan uang dari pariwisata, jangan kalian jadi penikmat aja. Ya, bantu masyarakat tuh, edukasi mereka. Jangan kita cari uang aja dari wisata. Tapi kita tidak pernah edukasi daerah-daerah wisata untuk tamu-tamu kita. Nah, itu yang dinamakan social entrepreneur ini penting di Sumatera Barat. Kita di Harau itu saya bikin toilet sama teman-teman, ada 5 pintu toilet. Udah, kita nggak ribut lagi. Oh, toiletnya kotor segala macam. Kita patungan. 1 juta, 2 juta, kami bikin toilet di Harau itu. Nah, kalau selagi kita ribut terus, tapi kita tidak pernah berkontribusi terhadap kemajuan Sumatera Barat itu, tidak akan pernah Sumatera Barat ini maju.
Oke Pak, Bapak kan sudah terlibat ini dengan teman-teman di entrepreneur ini, pegiat wisata, kemudian Bapak menyebutkan tadi ada kewajiban dari pelaku bisnis di sana untuk mengedukasi. Nah, sejauh ini ke sini Pak, Bapak melihat grafiknya bagaimana dari teman-teman Bapak itu? Apakah ada keinginan dari mereka untuk menyatukan visi, ya? Mari kita sama-sama edukasi, atau memang sejauh ini masih jalan sendiri, atau memang butuh disatukan melalui pemerintah atau bagaimana, Pak? Sudah mulai, saya apresiasi beberapa teman-teman sekarang sudah mulai, beberapa kampus sudah mulai mengedukasi, ya, tapi tetap kita berharap supaya itu lebih tajam. Ini pemerintah baik provinsi, pusat, ya sama-sama support. Kadang-kadang penggiat ini kece orang apa angek lo tadah pado galeh pasal ya apa awak saya awalnya sesemange ya. Nah, itu yang harus ke depan kita benar-benar satukan, butuh jembatan hati antara ini. Nggak ada lagi kita bicara oh itu pemerintah, ini nggak ada lagi. Kalau kita bicara wisata, itu hebatnya Bali. Bahkan di Bali itu nggak perlu dari pemerintah, dia bilang. Udah Bapak mandiri tinggal ya, terima PAD aja, dia bilang. Keren ya. Hah? Udah masalah keamanan nggak perlu kita polisi, ya kita udah ada picalang, ya. Pokoknya pemerintah tinggal terima pajak aja, ini kita urus semua. Nah, itu harus melibatkan dari apa? Melibatkan. Kalau punya destinasi wisata, pemerintah kasih sama Prusda, kasih kerjasama sama swasta. Ya gimana pemerintah mau kelola objek wisata? Ya, kalau pintu toilet aja patah harus dianggarkan lagi APBD tahun besok baru bisa dibeli lagi. Pakainya sekarang, orang tahun depan toilet baru hari ini kan nggak mungkin pintunya diperbaiki setelah ketuk palu APBD. Jadi pemerintah sudahlah. Ya, jangan urus hal-hal yang birokrasi. Sebab perwisata itu nggak bisa. Kalau misalnya embernya pecah, hari itu harus dibeli. Ember pecah, anggarkan pula APBD tahun depan, mana mungkin ya. Nah, itu harapan kita, pemerintah juga harus cooling down. Oke Pak, kalau kita berbicara mengenai pariwisata ini, waktu 1 jam itu terasa amat pendek itu Pak. Namun saya ingin Bapak ini mempertajam satu isu khusus ini Pak, yang tertarik ini, kami tertarik dengan wisata halal Pak. Nah, wisata halal gini, bagaimana potensi Sumatera Barat ke depan ini dengan gaung wisata halal Pak, dan bagaimana kita mempackage-nya itu Pak? Jadi begini, saya memang berdiskusi keras dengan Bapak IGD Ardika ya mengenai apa namanya halal tourism ya. Jadi kenapa beberapa negara sekarang, Korea sudah menerapkan halal tourism, Jepang gitu. Ternyata itu karena mereka mulai mematok segmen ya, segmen wisatawan dari Timur Tengah yang duitnya banyak ya. Orang Timur Tengah itu kalau turis itu tasnya setinggi ini tuh, dan dia belanja. Kalau orang-orang Eropa nggak ada belanja, dia beli aqua aja, duitnya dia pelit ya. Tapi wisatawan Timur Tengah itu makannya juga bagus apa. Nah, wisata halal lebih kepada mempersiapkan destinasi, mempersiapkan akomodasi, mempersiapkan sarana, fasilitas, transportasi itu sesuai dengan kebutuhan orang-orang Muslim, terutama di Timur Tengah. Timur Tengah ya. Nah, kalau orang Thailand itu mempersiapkan karena orang Indonesia banyak ke Bangkok. Iya. Jadi di Nung Nut Village itu ada sudah ada toilet, sudah ada tempat sholatnya. Nah, kalau orang Timur Tengah ke sini, karena di sini ya mau dia harus ke Mentawai pun nggak apa-apa. Oh, ternyata di Mentawai itu sudah ada Muslim foodnya di Madoba misalnya. Iya. Sudah ada Muslim foodnya di Matotonang misalnya. Itu yang wisata halal. Jadi lebih kepada orang datang. Orang Malaysia nih misalnya datang ke sini atau Timur Tengah, kita mau sasar segmen nih Timur Tengah. Coba wisata halal itu lebih kepada Muslim friendly, orang yang datang dari Timur Tengah itu datang. Ya kita siapkanlah. Ada di sini Arabic foodnya. Kalau Lumpur itu banyak, kalau kita putar-putar itu banyak Arabic food. Arabic food ada nasi kuning, nasi payah cari nasi kuning itu.
Betul nggak? Iya, betul, betul, betul. Hah? Nah, di mana Arabic guide-nya siapa? Arabic restonya, kafenya di mana? Terus lagi toiletnya memang mereka mesti bersih, mesti higienis. Gimana kita mau bicara wisata halal kalau hal-hal seperti itu kita tidak siapkan? Jadi wisata halal lebih kepada segmen yang disasar oleh pariwisata. Kalau misalnya Mentawai misalnya, dia mau ambil wisatawan Nusantara sebagai segmen, dia harus terapkan wisata halal di situ, ya. Iya, iya. Dia harus siapkan wisata halal di situ. Kamar hotelnya misalnya sudah ada arah kiblat. Arah kiblatnya. Itu salah satu syaratnya. Nggak apa-apa. Yang terpenting bagi wisatawan itu dia menjalankan ibadah, itu mereka nyaman, itu saja. Terus ini boleh, ini tidak boleh, nggak apa-apa dijelaskan. Jadi tidak ada masalah wisata halal itu. Jangan membayangkan wisata halal itu orang beda ya, wisata syariah, wisata halal dua hal yang berbeda gitu ya. Iya, sepertinya itu ide seperti itu harus diperjelas, Pak, karena mungkin ada semacam ambiguitas ya di masyarakat konsep mengenai wisata halal dan wisata syariah gitu. Jadi kalau sudah ada satu pemahaman, ini loh wisata halal, tentu kita bisa dengan gampang mengaplikasikan nanti. Bali itu sudah menerapkan wisata halal. Bali ya. Tengoklah hotel-hotel di Bali itu, penunjuk arah solar ada. Ya. Kadang kolam renang dia sudah terpisah, satu kamar itu dia mempunyai kolam renang sendiri. Itu yang wisata halal. Jadi orang yang berenang itu privasi di kamar-kamar villa-villa itu, mereka satu villa satu kamar kolam renang. Itu wisata halal. Jadi dia berenang di hotel itu tidak di satu tempat yang sama-sama, laki-laki perempuan. Bali itu yang menerapkan wisata halal sebenarnya. Hah? Iya. Sebab berapa kamar di situ, ini dibatas ini kamar. Di depan kamar itu ada kolam renangnya sendiri. Ini kamar, di depannya itu ada kolam renang. This is halal tourism. Ya, artinya kalau Bali saja yang mayoritas non bisa melaksanakan wisata halal, apalagi kita Sumatera Barat tentunya. Ya. That's possible ya. Possible. Menarik, Pak. Pembicaraan kita ini mudah-mudahan berefek untuk jangka panjang pariwisata Sumatera Barat. Sebelum kita tutup, Pak, closing statement ini, Pak. Jadi last bagi saya itu bangga dulu kita. Pemimpin kalau dia bangga, ya, dengan dia orang Minang dia akan peduli untuk membangun. Dan juga teman-teman pelaku wisata bangga dulu. Kalau dia belum bangga menjadi orang Sumatera Barat, dia tidak akan bangun Sumatera Barat. Perantau-perantau juga bangga dulu menjadi orang Minang. Kalau dia tidak bangga menjadi orang Minang, dia tidak mau bangun kampung halaman. Dia tidak. Kita marah orang invest ini, orang luar invest, orang bule invest di Mentawai. Oh, kita marah. Gimana kita marah-marah? Kalau kita sendiri yang mungkin beberapa yang mungkin uang lebih kita tidak mau bangun. Ya orang lain lah ya datang. Ya, Pak. Nggak bisa. Nah itu mungkin bangga dulu menjadi orang Minang. Mudah-mudahan siapapun pemimpin nanti dia peduli dengan pariwisata. Kuncinya peduli. Kalau dia peduli, anggota dewannya juga peduli, ya sama-sama kita siapkan masyarakatnya. Nah, kalau alamnya Allah sudah lagi senang hati ciptakan alam. Sedang Minang, tersenyum ya. Sedang tersenyum ya. Tersenyum. Nah, tinggal lagi jangan sampai kita orang Sumatera Barat menjadi masyarakat yang kufur nikmat. Itu aja, kita jaga sama-sama. Oke, Pak. Itu mungkin, Dinda. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Demikianlah untuk Sanap yang satu bincang-bincang kita dengan Bapak Zurizul, sangat inspiratif sekali. Mana bisa kita simpulkan bahwasanya kita harus bangga kita dengan wilayah kita, dengan Sumatera Barat ini. Dan pastinya untuk kita bangga terlebih dahulu kita harus tahu. Karena dengan tahu banyak kita akan menjadi bangga, dan dengan bangga kita akan peduli. Dan mudah-mudahan dengan ditunjuknya nanti pemimpin baru ya Pak ya, Sumatera Barat ke depan, apa yang telah Bapak usung tadi mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik, dan wisata kita bisa maju ke depannya dan beri dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat Minangkabau tentunya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.